Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Lintang. Alhamdulillah. Sehat, Mas Jati, pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Gimana, Mas Sip. Lintang? Sama sehat, Alhamdulillah. Hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Mas Jati, ya, untuk sharing di Arduino Day 2023 at Simply Innovation, Elevate to Innovate. Nah, kita akan coba membahas mengenai salah satu produk inovasi dari Mas Jati, terutama ini di bidang pertanian dan juga lingkungan hidup, ya, yang kemarin mendapatkan beberapa prestasi, Noisy Box namanya. Nah, kalau boleh tahu secara general, secara singkatnya, Noisy Box itu apa sih, Mas Jati? Ya, secara umum tuh noisy box itu adalah alat mitigasi konflik antara gajah dan manusia. Jadi intinya noisy box adalah alat untuk mencegah terjadinya konflik itu. Istilahnya sedia payung sebelum hujan lah. Memang Ya. apakah sering ya konflik antara gajah dengan manusia itu? Apakah di Indonesia itu sering atau mungkin spesifik daerah mana yang terjadi hal tersebut? Konfliknya itu apakah karena habitat gajahnya semakin kecil atau kenapa? Sehingga dia masuk ke pemukiman manusia kan? Iya, heeh. Jadi untuk di Indonesia konflik gajah dan manusia ini terjadi cuma di beberapa wilayah seperti Aceh dan Riau, Lampung juga termasuk. Itu karena awalnya yang merupakan jalur gajah itu digunakan oleh manusia jadi pemukiman, jadi kebun, digunakan untuk apa usaha gitu. Jadi gajah itu ingatnya itu jalur dia, tapi ketika dia lewat situ, oh kok udah jadi rumah, udah jadi kebun. Jadi eh, gajah bingung mau kemana dan manusia juga udah menempati tempat itu, jadi terjadilah konflik di situ. Nah, konflik yang dimaksud seperti apa tuh, Mas Jati, kalau boleh disampaikan? Kalau biasanya konfliknya itu perusakan kebun, perusakan apa ya, ya perkebunan warga seperti itu, terus pemukiman juga, dan waktu warga di sana melakukan penggiringan atau biar gajah tidak masuk lebih dalam lagi ke pemukiman, biasanya itu sering terjadi korban luka bahkan sampai korban jiwa di situ. Jadi eh, sisi negatifnya tuh ada di akibat negatifnya ada di manusianya ya. Tapi tidak ada Iya, pemburuan ya. Begitu gajah masuk langsung diburu, misalnya gadingnya dijual gitu. itu terjadi juga di beberapa kesempatan di Iya, beberapa iya. kesempatan ketika gajah ketemu dengan Ya. manusia yang benar-benar apa ya kayak berprofesi seperti pemburu gitu. Memang mereka mengincar gading untuk dijual. Ya. Pasti Jadi iya artinya efek buruk itu bisa timbul di manusianya ataupun di bagi di kawanan gajah. gajahnya juga ya. Oke, oke. Iya, Jadi problemnya seperti itu ya, sehingga ada noisy box. Nah, iya, seperti apa noisy box ini menjadi solusi dari konflik antara gajah dan manusia tersebut, Mas Jati? iya. Untuk apa ya alat mitigasi gajah itu yang ada saat ini yaitu biasanya kita manusia bikin parit gajah itu ya mirip parit tapi dengan dalam yang cukup ekstrim. Jadi manusia juga nggak bisa lewat, harus lewat seperti jembatan gitu. Terus ada pagar listrik juga berbahaya bagi manusia dan gajah itu. Lalu untuk pengusiran itu biasanya pakai mercon. Jadi kayak Hmm, dinyalain mercon terus dilempar, suara itu kan mengejutkan. Jadi bikin gajah panik terus lari lari. berputar. Iya, Itu yang existing sekarang ya. iya, yang Hmm, digunakan warga saat ini. Cukup berbahaya juga bagi gajah dan manusia sebenarnya ya. Solusi. Iya, Oke, iya, lantas muncullah ide untuk noisy box. iya, noisy box, noisy Nah, box. kalau noisy box sendiri gimana? Dari noisy box, cara noisy box untuk mencegah konflik gajah dan manusia, atau mungkin lebih tepatnya noisy box akan menghalau gajah supaya tidak ke pemukiman, gitu kan? Supaya tidak Iya, terjadi konflik. Nah, gimana caranya? jadi untuk alat noisy box ini kita pakai triggernya yaitu sensor getaran. Jadi nanti
ada instalasi tiang sensor ya yang membedakannya atau yang membuat sensor ini efektif adalah apa ya, desainnya. Jadi desainnya itu cukup simpel tapi dia bisa langsung mendeteksi keberadaan gajah di situ. Baru Oke. nanti sensor itu ditangkap oleh alat noisy box-nya, lalu alat ini mengeluarkan suara-suara gitu yang bisa mengusir gajah. Lalu dari situ kita juga ada fitur apa, early warning system. Jadi nanti setelah terdeteksi gajah, lalu alat ini melakukan panggilan ke warga-warga yang ditugaskan sebagai petugas jaga seperti itu. Jadi intinya fiturnya adalah pertama noisy box mendeteksi keberadaan gajah dengan getaran gitu ya. Ya, Kemudian berarti itu sensornya apa tuh, Mas Jati? kalau kita pakainya sensor yang sensor getaran aja, murni Hmm, itu. Ya, oke. Kemudian berarti microcontrollernya pakai Arduino dong. Arduino ya, Nah, cocok sesuai Arduino event Nano. gitu ya. Event kita pakai Arduino. Jadi Mas Jati juga noisy box-nya pakai Arduino. Tadi input pertama adalah sensor getaran. Jadi kalau ada getaran gajah, berarti sudah dilakukan kalibrasi sebelumnya Mas ya? Untuk ini getaran gajah, ini getaran manusia. Iya, sudah Oke, ada jadi sudah ada kalibrasinya. kalibrasi. Kemudian begitu sensor ke-trigger, ada getaran gajah nih, diduga gajah karena mungkin getarannya besar gitu kan ya. Ya, Kemudian men-trigger sound, berarti ada speakernya Mas ya? ada, ya, Ada ada speaker. speaker. Jadi ada speaker untuk mengeluarkan suara-suara yang membuat gajah takut. Ya, Dia akan lari, kemudian dari noisy box juga akan mengirimkan SMS ya? miss Notifnya. call juga, miss call. Oh, Ya, jadi calling. notifnya bisa disetting berarti. Iya, bisa disetting Oh, nanti. jadi notifnya itu bisa miss call, bisa SMS ke warga yang bertugas menjaga daerah perbatasan gitu kali ya, Iya, yang mungkin terdekat lokasinya. Nah, jadi secara umum cara kerjanya seperti itu. Menarik ya. Jadi dari noisy box dia akan mendeteksi ada gajah, kemudian dia mengeluarkan suara dan memberikan notif ke SMS ataupun ke eh, handphone via miss call ya, via miss call. Jadi tadi controller otaknya pakai Arduino Nano, sensor getaran biasa, kemudian speaker untuk output, kemudian ada berarti pakai GSM juga Mas ya, GSM modul ya, iya. GSM SIM modul, 900L. nah SIM 900L untuk SMS dan untuk miss call sekaligus. Oh ya, ya. Oke, nah kemudian untuk suara yang dikeluarkan tuh suara apa ya, supaya bisa menakuti gajah? Untuk jenis suaranya di alat nanti ada 6 variasi suara, 6 yaitu variasi suara. ya suara lebah, lalu suara macan tutul, Mhm. ada harimau juga, lalu ada suara meriam, mercon, sama teriakan manusia juga Hmm. ditakuti sama gajah. Memang sudah valid itu ditakutin suara itu. Iya, ada 6 itu. Oh, oke oke oke. Suara lebah, macan, harimau, termasuk teriakan manusia, mercon ya. Itu Iya, berarti ada ini storage untuk nyimpen kayak SD card atau apa gitu. iya, sudah ada. Jadi Oke. satu di itunya apa? Eh, DF player Oh, ada dia slotnya. player. Iya, Ada slot untuk micro SD SD-nya. sama micro atau SD card? SD ya. Yang mikro Oh, yang micro SD ya, dan itu connect ke speaker. speaker. Oke, speakernya sebesar apa? Karena kan mungkin ya, saya nggak tahu gajah itu Ya. kan ada frekuensi tertentu dia bisa dengar. Apakah dia audio sonic kayak kita, frekuensi yang bisa kedengaran atau gimana? Kalau suaranya seperti yang kita dengar sih. Oh, berarti dari speaker Iya, biasa bisa ya? speaker biasa bisa. Nah, Mm-mm. oke Mungkin oke volumenya menarik. lebih lebih besar gitu, biar apa efek kejutnya itu ada. Betul betul. Dan ini udah pernah diimplement ya Mas ya, istilahnya diuji coba ya karena beberapa Iya, waktu lalu juga memenangkan salah satu challenge. Mungkin nanti kita bahas. Nah, kalau boleh tahu operasional dari penggunaan noisy box atau mungkin sebelumnya kita ke komponen-komponennya dulu deh. iya, Dari noisy box ini kira-kira apa? Tadi kan saya cuman kira-kira aja ya kasar mungkin
alat dan bahannya seperti ini. Nah, mungkin barangkali ada teman-teman di rumah yang pengen tahu nih komponennya apa aja sih untuk bikin noisy box kemarin itu. Jadi untuk noise box itu kita mulai dari itunya dulu, apa energinya dulu ya. Kita pakai Hmm. solar panel, nanti Hmm. kita masuk ke modul chargingnya di TP 500 ya, Hmm. 500. Itu Lalu karena di sana nggak ada listrik ya? iya, soalnya Oh, untuk oke. apa implementasinya itu di sekitaran hutan. Jadi Hmm. benar-benar benar-benar hutan, nggak ada Nah, ini listrik sama solar sekali. solar panelnya dipasang tinggi apa gimana tuh? Apa Kalau areanya area lapangan gitu? untuk solarnya di area lapangan, jadi Oh, nanti jadi lapangan. satu sama alatnya, ya. Oke, oke. Jadi Mm-mm. memang nyari yang nggak banyak pohon gitu ya, penghalang Iya, sinar matahari. Oke. iya. Kemudian itu berapa kapasitas dari solar panelnya tuh yang dipakai? Terus apakah dia mengikuti arah matahari di mana matahari berada supaya tetap paralel gitu? Atau enggak? Atau statis Konsep saja? awalnya, kalau konsep awalnya pengennya seperti itu, tapi Ah, berhubung apa ya, kita juga memikirkan daya beli apa ya, daya beli di sana, beda jadi ya. Mm-mm. kita bikin semurah mungkin tapi tetap semaksimal mungkin efektivitasnya. Oke, kapasitasnya berapa tuh kira-kira yang Kalau kita kemarin pakai yang dipakai? 10 WP, Oke, oke. ya Ukurannya berarti berapa tuh? Semeter ada nggak? kita kayaknya cuma dimensinya sekitar 30 30 20 cm. cm. Iya, Oh, 30 dua heeh. puluh ya. Oke. Itu udah cukup berarti ya Udah cukup itu, untuk ya. oke. Oke, dari power kemudian. Power kita masuk ke baterai, Hmm. eh, kita pakainya yang 1680, 18650 itu, Oh, ya. 18650 Baterai, ya. iya, baterai vape Yang itu, recharge ya, yang ya, recharge yang betul. Richard, Yang warna ya. merah bukan nih? Bukan. Oh, bukan. Ada tuh warna merah Cina tuh. Itu kapasitasnya berapa ya? 5.000 ada nggak? 5.000 mAh? Oh, Itu berapa? kita pakai yang sekitar 4 ribuan. 4 ribuan ya? Oh, ya. Ya, kalau Kayaknya itu sih cukup murah sih, soalnya kan dari baterai laptop rusak itu bisa, bisa dipakai pasti bisa. betul. Ya, Dalamnya itu sebenarnya baterai tabung itu kan ya? iya, Yang dipakai. heeh. Oke. Itu berapa berapa pieces terus dirangkai seri atau paralel sehingga outputnya berapa tuh yang dipakai? Jadi kita ada 3, Mhm. kita susun paralel ya jadinya, Mhm. Oh, untuk disusun paralel. meningkatkan ampernya. Arusnya betul, betul, betul. Iya. Di paralel supaya arusnya naik betul. Berarti kalau baterai 18650 itu bukannya satu setengah volt juga kan? 4,2 empat koma volt. dua ya. Oh ya, Ya, satu selnya itu 4,2. Pakai 3 sel kan berarti. iya, pakai 3 sel. Jadi voltasenya tetap 4,2. Tapi Iya, arusnya berarti berapa tuh? ya sekitaran 12.000 Ah, mAh. oh itu ini kapasitasnya itu ya 12.000 miliampere Iya, per jam kan ya? Ya betul. iya, Ya kapasitasnya segitu. Nah dari power ini dia menghidupi berarti ada Arduino Nano-nya ya kan? ya. Sama apa lagi? Speaker kali ya? Speaker. Jadi dari baterai nanti kita Hah? step up dulu dari 4,2 volt jadi 5 volt. Jadi 5 Baru nanti volt. bisa input ke Arduino Nano-nya. Oke, jadi power Ya, ada step up biasa teman-teman ya. Kemudian iya. ke Arduino Nano. Iya. Nanti Semua dari sini, komponen semua komponen powernya dari Arduino Nano. dari step up-nya itu. Dari step Oke, up. Ya. oke, Kalau ini step up-nya 5 volt sama 2 ampere oke, output-nya. Heeh. oke. Terus dari power kita ke controller dan input outputnya. Untuk inputnya kita pakai sensor getaran itu, Mhm, langsung masuk ke Arduino Nano-nya. mhm, Lalu outputnya kita ada DF player, mhm. itu nanti keluar melalui speaker, tapi nanti ada amplifiernya dulu, Amplifier dulu yang ya, mini, ya, biar gede lah yang ya suaranya. biar bisa keluar ke speaker yang lebih besar. Terus nanti kita juga keluarnya ke SIM 800L itu untuk melakukan SMS dan panggilan.
Oke, jadi sebenarnya kebayang nih ya gimana cara buat noise Ya, box-nya ya. Cuman heeh. source code-nya nggak usah di-share, Mas Jati. Karena sepertinya itu project-nya masih bisa dibilang bisnis prosesnya masih bisa dilanjutin ya sebenarnya. Kan itu kepotong pandemi kan ya katanya. Iya, kemarin. Tapi memang niat awalnya itu pengen bikin yang open source sih, jadi bisa Wah, menarik, dipakai siapa saja, di mana saja. menarik. Iya. Bisa Mm-mm. dipakai buat skripsi mahasiswa ya. Boleh, Boleh bisa juga itu. lomba-lomba ya. Mahasiswa mau lomba, boleh nih pakai. Oke, oke, ditunggu. Tapi sekarang belum open source ya? Masih, apakah ada keterikatan dengan pihak tertentu? Karena kan kemarin untuk implementasi ini didanain bukan sih? Iya, kemarin sama WWF Indonesia Wah, kita menarik. implementasinya juga di Pantai Pusangan Aceh kemarin. Iya. Menarik. Jadi sudah didanai oleh WWF ya, WWF, Worldwide Funds ya, Ya, under PBB kan ya? Iya nggak ya sih? PBB. Ya, Menarik, menarik. Nah, mungkin kita mundur sedikit. Jadi itu tadi adalah komponen-komponennya sudah disampaikan Mas Jati. Kira-kira produksi untuk prototype, kita bilang aja produksi prototype ya karena cuma satu doang, belum massal. Kalau massal tentu bisa iya. lebih murah Mas Jati ya. Nah, kira-kira kemarin habisnya berapa sih kalau boleh tahu untuk Kalau pembuatan noisy box yang versi pertama ini? versi pertama. Jadi untuk pembuatan prototipe memang lebih ribet ya Hmm, soalnya kan kita harus pakai nyari-nyari komponen yang pas, betul, betul. eh, hitung-hitungan apa voltase sama ampernya gimana. Masih trial and error lah ya. Ya, jadi kemarin kita lebih ke itu sih apa ya? Ya itu tes komponen mana yang lebih cocok, mana yang performanya lebih bagus, mana yang tahan panas, mana yang lebih murah pasti. Ya, Jadi pas udah jadi prototipe itu bisa sekitar 1,5 juta untuk satu pembuatannya. setengah juta. Mm-mm. Oke, oke. 1,5 juta dan kemarin dibuat hanya satu unit. Kemarin bikin dua, 2 unit. Oke. ya. Jadi Mm. kira-kira harganya segitu dan kalau mungkin diproduksi massal pasti jauh lebih murah lagi ya. Iya, bisa lebih murah. Nah, kemudian untuk pemilihan microcontrollernya nih, kenapa pakai Arduino dan kenapa Arduino Nano, Mas Yati? Kenapa pilih Arduino Nano? Soalnya lebih enak buat prototipe. Jadi Nah, kita yang kecil tinggal kali ya, masukin, ya lebih kecil, lebih compact, terus fiturnya juga sama. Terus apa ya? lebih murah, Iya, jelas lebih murah. lebih murah. Library-nya juga komplit, tinggal cari saja di mana masukin library. Terus ya udah pilihannya memang paling sempurna Hmm. Arduino Nano. Udah sesuai ya input output dan semuanya powernya juga sesuai lah ya dengan Iya. spek yang diinginkan. Nah, kalau Hmm. powernya sendiri kemarin sudah uji coba dengan setting seperti itu, ada solar panel, baterai, kemudian apa namanya untuk step up voltasenya itu apakah sudah oke dan tahan berapa lama ya? Termasuk ketahanan Arduino Nano-nya ya ketika Iya. kemarin implementasi. Kalau kemarin waktu implementasi bisa sampai 3-4 bulan. Baru tiga habis empat itu bulan. mati total. Ya, soalnya baterainya mungkin agak ngedrop kemarin. tiga Jadi empat ya, bulan itu mati total. Oke, oke. ya. Tapi Kemungkinan di setelah baterainya. iya, Atau kemudian gimana ya? soalnya baterainya diganti waktu itu terus dicas bisa bisa nyala lagi. Oh, bisa nyala lagi. Oke. Artinya Arduino-nya oke lah ya. Arduino Mm-mm. diberi power oleh baterai dari solar panel masih oke selama 3 sampai 4 bulan. Jadi mungkin baterainya aja kali ya. Kualitas baterai yang dipilih waktu itu kali ya. Iya. Oke, oke, oke. Kemudian, nah, tadi juga sudah disinggung pernah dapat pendanaan dan juga implementasi. Nanti kita bahas. Nah, Mm. prestasi apa yang sudah diraih oleh Noisy Box ini? Nah, sebelumnya kan tadi di intro saya juga udah kenalkan Mas Jati bahwa Mas Jati ini juga teman saya. Saya kenal mungkin sejak 2016 ya. Kita Iya, pertama 2016. kenal dan hackathon waktu itu langsung juara. Nah, terus kita ikut beberapa hackathon juga mulai dari 2000 mulai dari apa dulu tuh ya yang di gerakan 1000 startup ya kan Iya, 2016 kemudian 2016. ada
2019 kita ke yang di Jogja itu ya, yang pertanian itu. Hackathon, Nah, ya, Hackefarm 2019 19 juga. juga di Bosch ya. Kita Bos. juara 1 tuh di Bosch Jerman yang ada di Surabaya. Ya. Kemudian 2022 kita juga ikutan Smart Water Hackathon ya, PDAM ya. Kita dapat Ya. juara 3. Terus yang terakhir di Malaysia ya, hackathon yang Ya. kita masuk top 10. Nah, jadi Mas Di Jat ini Jomhack. sudah kita sudah kenal, tapi ada beberapa project yang saya juga nggak terlibat, ya kan? Contohnya yang ini, Noisy Box. Nah, dan juga ada beberapa lagi karya Mas Jati yang lainnya. Dulu pernah buat juga Grow ID kalau nggak salah Mas Jati ya? Iya, Grow ID. Grow ID itu juga tentang pertanian. Nah, Mhm. kalau boleh tahu Noisy Box ini prestasi apa aja yang udah diraih? Kemarin waktu WWF tuh juara 1 di acara Panda Inovatif 2019. Wah, Panda Inovatif 2019 2019. WWF. Iya. Smackdown bukan nih. WWF ya, WWE. bukan WWE. Oke, oke. Dan itu yang memberi dana untuk implementasi. Iya, dari Oke, WWF. oke. Nanti kita bahas tentang implementasinya ya. Iya. Terus yang selanjutnya ada lagi? Lalu juara 2 di Identik Kominfo Wah, 2021 kalau nggak salah. Identik Kominfo ya 2021. Oke. Itu juara 2 bidang apa? Kayaknya identik banyak kan ya bidangnya. Iya, itu di bidang CSR. Corporate Social Responsibility. Iya. Berarti Noisy Box dirancang sebagai CSR-nya company gitu ya. Iya. Oke. Lalu kita pernah diliput juga sama Deutsche Welle Jerman itu. DW ya, DW Inovator ya. Ya, Dewi Inovator. Ya, sejauh itu baru itu nanti Wah, udah luar bisa biasa. menyusul yang lainnya. Berarti kompetisi yang pertama justru yang WWF ya, dan dia memberikan pendanaan untuk implementasi. Memang kompetisinya harus diimplementasikan begitu. Iya, harus terbukti di lapangan dan benar-benar efektif gitu. Nah, sekarang kita bahas implementasinya nih, Mas Jati. Implementasi Noisy Box ini dulu di mana ya? Kalau kemarin kita implementasi di Pantai Pusangan, di Biren, Aceh. Aceh ya. Iya. Oke. Berarti ada, karena prototipenya 2, berarti ada 2 titik. Kalau itu kemarin dipasang 1. Jadi yang 1 saya tes sendiri di Jogja. Terus yang satunya lagi yang dipasang di sana. Jogja tapi nggak ada gajah. Iya. Iya. Ada ya? Buat ngecek itunya apa? Kayak daya Getarannya. tahan ya. Oh, oke, oke, oke. Mhm. Oke, jadi di sana implementasinya berapa tuh di Aceh? Kalau di Jogja kan itu rumah sendiri lah ya, Iya. nggak perlu dihitung ya. Nah, kalau di Aceh tuh berapa lama tuh implementasi dan termasuk berarti uji efektivitasnya juga di sana kan ya? Apakah gajah Iya. benar-benar bisa terdeteksi? Terus yang Mhm. kedua, apakah notif itu masuk ke penjaga ketika gajah itu datang? Dan yang ketiga, apakah gajah itu lari karena suara noisy box? Ya kan? Tentu ada Iya. cek 3 ini kan. Mhm. Ada kemarin sehari setelah pemasangan kan kita pergi ke mana ya? Karang-Ampar waktu itu. Jadi Oke. malamnya setelah kita sampai di Karang-Ampar itu ada satu panitia yang di miss call sama Noisy Box sekitar jam 11-12 malam waktu Oke, itu. oke. Terus paginya kita dapat kabar dari Pak Kecik. Pak Kecik itu kayak Pak Kepala Desa. Itu malam tadi malam ada ini apa gajah lewat mau lewat kan. Terus waktu dicek udah nggak ada. Tapi waktu di jalan itu ada bekas jejak-jejak Jejak gajah. gajah. Iya. Oke, oke. Biasanya banyak apa ya? Banyak ranting-ranting soalnya kan dia kan kadang main-main belalainya kayak ngambil apa di ranting gitu. Banyak ranting-ranting berguguran terus ada jejak-jejaknya juga di sana. Iya, Dan itu mulai itu kasus itu terdeteksi berapa kali tuh, Mas Jati? kalau kemarin sekali. Oh, sekali ya, dengan satu Ya, alat. Kebetulan gajah lewat ke situ ya, Pak RT iya. ada di situ. Oke, oke, oke. Dan kemarin itu indikasinya itu gajah soliter.
Gajah soliter tuh yang Apa tuh? gajah penyendiri tanpa Oh, kawanan biasanya. Iya, introvert. introvert. Oke, oke. Oke. Kalau dari jejaknya waktu itu yang kabur itu kecil apa gede? Udah Dewasa dewasa atau biasanya. udah dewasa? Mm-mm. Oh, berarti efektif ya. Berarti speaker outputnya nih sekeras apa tuh? Kan udah di ampli ya? Iya. eh untuk desibelnya nggak diukur sih Nggak sebenarnya diukur. kemarin. Tapi kalau kita pasang di tengah hutan yang sunyi itu Yang pasti sunyi. cukup, Masuk akal ya. ya cukup. Nah, untuk sekarang Noisy Box ini sampai tahap mana? Apakah setelah prototype itu pendanaan dari WWF itu berhenti setelah implementasi atau gimana kelanjutannya sekarang sih? Kita mau bikin yang versi 2-nya sih sebenarnya. Kalau Oh, kemarin kan kita input nomor HP itu sekalian upload sketch kan. oh, upload sketch ke jadi itu hardcode ya di Iya. oke. Oke. Jadi kemarin yang versi 2 ini kita pengen input nomor HP-nya nanti lewat Bluetooth. Jadi nanti ada fitur Bluetooth lagi sama aplikasi Android-nya nanti. Oke, jadi ada aplikasi untuk input nomor ya, nomor handphone. Iya, Oke. Kalau kalau yang sekarang itu nomor handphone yang tersimpan berapa nomor tuh yang bisa dihubungin? itu bisa sampai 15 mungkin. 15 ya. Oke, Iya, 15. 15. Kemudian apa namanya? Pakai SIM cardnya apa tuh? Providernya apa? Kemarin kita Kalau di pakai hutan gitu. Telkomsel, Oh, lumayan. Telkomsel. Iya. Oke, oke. Bukan Smartfren ya? Smartfren dong. Tempat kerjaku ya. Oke, oke, oke. Telkomsel berarti jaringannya cukup bagus waktu itu ya? Iya, Itu Telkomsel. juga riset dulu ya di sana ya, waktu implementasi ya? Mana yang paling kenceng ya? Iya, kemarin sempat tanya ke panitia juga, terus kondisi di sana, kalau mati lampu bisa sampai sehari 2 hari sih, mati Sehari lampu dua hari. gitu. Iya, Oke. makanya langsung, wah pakai solar panel aja gitu. Oke, berarti kemarin itu untuk setting nomor handphonenya hardcode di sketch Arduino-nya ya kan? Jadi ke Ya, upload, ketika mm-mm. di-upload ya berarti nomornya udah terpasang. Kemudian setting SMS atau miss call-nya gimana tuh kemarin yang versi pertama? Versi pertama kita cuma pakai yang miss call waktu itu, soalnya waktu SMS Oh, oke, itu oke. delay-nya bisa 5 menit, 6 Ah, menit, 7 lumayan ya. menit. Iya, Oke, oke, oke. Nah, jadi di mm, versi pertama seperti itu untuk list MDN atau nomor handphonenya ya. Kemudian di versi kedua akan dikembangkan nanti ada Bluetooth plus berarti harus bikin aplikasinya ya. Aplikasi untuk connect ke iya, Bluetooth, dari aplikasi untuk input ini apa namanya nomor handphone apa aja yang mau dihubungin ya kan. iya. Nah, Udah itu nanti tersedia di Play Store itu. oh, udah ada. Oh, udah Udah ada. ditulis. Oh, nanti linknya bisa teman-teman cek ya. Mana ya ada di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau untuk ngatur suara kan tadi suara ada bervariasi tuh. Ada gajah, ada suara harimau, singa, manusia teriak, lebah. Nah, itu Hmm. settingnya gimana tuh? Apakah dia random pilih salah satu apa gimana? Kita memang setting manual, soalnya ketika alat itu aktif, nanti petugas jaga otomatis ke titik lokasi dan sekalian ngecek alatnya rusak atau udah range sensornya bagaimana gitu. Biar Ketabrak apa enggak gitu ya? iya, biar Oke, nanti oke. memang sekalian, iya sih harus ngecek alatnya sekalian nanti. Mm-mm. Oke, oke. Jadi untuk pilihannya manual. Kenapa sih harus ada pilihan suara seperti itu? Kenapa enggak? Ya udah satu aja lah gitu. Mm-mm. Kemarin ada masukan dari panitia sih, soalnya kan gajah gimana ya, daya daya belajarnya tuh tinggi. Jadi beberapa kali gajah itu bisa eh, men- apa ya, mengakali dalam tanda Hmm? kutip, mengakali yang sudah resisten itu eh, pagar listrik. Jadi Oh, gajah itu nyari batang kayu yang besar, dilempar ke pagar listrik, kan roboh tuh, baru ya. mereka lewat. Jadi Oh, daya belajarnya itu sangat tinggi. kok tahu Dan dia? iya, Pinter terus ya.
Atau mungkin udah ada korban sebelumnya ya, dia belajar dari korban. Iya, mereka bergosip kayaknya gajah itu. Oke, oke, oke. Maka dari itu dibuat Hmm. beberapa variasi suara ya. Iya, biar apa ya, tingkat resistensinya turun nanti. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, kita kembali ke inovasi versi 2-nya, kira-kira apa lagi tuh yang akan ditambahkan? Mungkin bisa suara, mungkin bisa kita tambahkan yang lebih Oh, tambahan suaranya ya. mengejutkan lagi. Iya. Selain Bluetooth, kemudian mungkin suaranya versinya apa, tipe atau suara yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Ada ini nggak kemungkinan misalnya mau pakai machine learning lah untuk klasifikasi pakai kamera misalnya. Oh ini gajah, ini macan, Mm. oh ini orang misalnya. Mungkin untuk tingkat tingkat apa ya, tingkat produksi belum ya. Ah, Soalnya mungkin mungkin cukup mahal juga. oke. Mengingat juga implementasinya di area terpencil gitu ya, takut kenapa-kenapa kalau rusak, ya kan. Iya, dan harus tahan panas, tahan hujan, kelembaban. Oh, Iya, jadi, seperti itu. nah berarti casingnya kayak gimana tuh? Kalau noisy box yang sekarang, pasti harus ada casing dong supaya nggak kehujanan misalnya atau Ya, kepanasan, ya kan? Itu kan mm, komponen elektronik. heeh. Kalau kemarin kita pakai toples aja sih. Toples Pakai tuh udah toples, udah cukup udah oke. kedap. Iya, udah Jadi, cukup oke, oke. cukup Jadi toples bagus. itu udah bisa tahan 3-4 bulan itu pakai toples. Iya, pakai toples. Luar biasa. Oke, oke, oke. Tapi kemungkinan ke depan ada upgrade kah? Untuk bahannya mungkin plastik, tetap plastik Atau sih. ke plastik ya? Oke, oke. Heeh. Dan itu kalau itu dipasangnya tempatnya tinggi atau rendah atau seberapa ini ya? Noisy Setinggi box-nya. manusia sih. Oh, Heeh, setinggi manusia. heeh, Oke, setinggi oke. manusia. Di tempat lapang ya. Nah, sensor Mm. getarnya sendiri dia bisa mendeteksi radius berapa ya? Untuk instalasinya kita bisa untuk pemasangannya ya. Untuk Jadi sensor yang ini, sensor getarnya. Dia sensor mendeteksi getah. gajah itu di radius berapa gitu udah kedeteksi. Oh ya, heeh. Jadi untuk noisy box ini nanti dipasang di jalur gajah. Jadi seperti Eh, pintu gerbang masuknya gajah. yang biasa dilewatin ya. Memang, Mm-mm, oke, memang, oke, oke, oke. mm-mm. Jadi kita eh, kasih seperti kawat gitu di area area masuknya, area lintasnya itu nanti bisa sepanjang pintu gerbang itulah. Pintu gerbangnya ya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Pintu gerbangnya yang dimaksud itu kayak lembah gitu, apa gimana sih? Biasanya mereka cari jalan kayak gimana sih? Kalau kemarin bener-bener jalan setapak kemarin. Oh, jalan setapak memang udah Ya. ada Mm, kebiasaan lewat di situ ya. iya. Oke, nice, nice. Kemarin itu kanan kirinya, sebelah kanan tuh bukit, kirinya mirip agak kayak jurang gitu. Baik, baik, baik. Nah, itu dia seputar inovasi noisy box ya. Bagaimana inovasi teknologi ini juga berperan dalam konflik antara manusia dan gajah dalam hal ini ya. Nah, semoga juga bisa menginspirasi teman-teman yang menyimak barangkali butuh ide atau mungkin teman-teman mau kolaborasi dengan Mas Jati, boleh hubungi beliau kalau mau ada kerjasama, mau ada kolaborasi yang membangun barangkali dengan ide yang sama tapi implementasinya mungkin berbeda ya, bukan untuk gajah tapi untuk yang lain barangkali. Terakhir Mas Jati, mungkin ada tips dan trik untuk teman-teman nih yang menyimak siaran kita Arduino Day 2023 pagi ini supaya Mm. terus berkreasi, terus berinovasi dengan Arduino, kiat-kiatnya apa sih? Kok bisa Mas Jati misalnya kepikiran bikin ini, bikin itu, terus bukan cuman kepikiran ya, bukan cuman punya ide tapi juga sampai implementasi. Nah, supaya konsisten berkarya dengan Arduino, apa sih tips dan triknya? Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Jadi teman-teman harus apa ya? Harus peka, harus intinya tetap teori sih. Teori baru nanti praktek. Praktek tanpa teori juga nggak jalan. Teori nggak dipraktekin juga sama aja. Jadi Percuma ya. iya. Jadi teman-teman harus bisa
ya pinter-pinter teman-teman lah buat mengkombinasikan itu jadi sebuah karya nanti. Baik, terima kasih sekali Mas Jati sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini langsung dari Dinas Pertanian Kota Yogyakarta pagi hari ini sudah berbagi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Jati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lintang.